Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kelompok kami akan membahas tentang mengidentifikasi kabel UTP dan fiber optik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan kelompok saya. Kelompok saya terdiri dari Igusti Landang Dharmayasa dengan NIM 2515091007. Saya Muhammad Iqbal Yudiansyah dengan NIM 2515091075. Dan teman saya lagi satu, Yat Imanullah 2515091090. Oke, masuk ke materi. Di sini saya akan membahas tentang kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dipilin bersama tanpa pelindung logam di sekelilingnya. Fungsi pemilinan tersebut adalah untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan interferensi sinyal dari kabel lain, meski tanpa tambahan pelindungan logam. UTP adalah jenis kabel paling banyak digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network karena murah, fleksibel, dan mudah dalam proses instalasi. Selanjutnya, kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal cahaya melalui serat optik yang sangat tipis dan transparan. Serat optik terdiri dari sebuah inti yang sangat kecil dan dikelilingi oleh lapisan pelindung yang disebut mantel. Serat ini biasanya terbuat dari kaca atau plastik khusus yang memiliki indeks bias yang tinggi, sehingga memungkinkan cahaya untuk terus terperangkap di dalamnya dan terus berpropagasi melalui serat. Oke, selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Saya Yat Imanullah dengan NIM 2515091090 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. 1. Identifikasi dan analisis kabel UTP dan fiber optik. Terdapat jenis kabel UTP. Ada sekitar 6 jenis UTP, yaitu CAT5, CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7, dan CAT8. CAT5 dengan bandwidth 100 Mbps, kecepatan 100 MHz, dan jarak maksimumnya 100 meter. Terus ada CAT5E dengan bandwidth 1 GB per second, terus kecepatannya 100 MHz dan jarak maksimum 100 meter. Dan ada CAT6 dengan bandwidth 10 GB per second, kecepatan 250 MHz dan jarak maksimum 100 meter. Dan ada juga CAT6A dengan bandwidth 10 GB per second dengan kecepatan 500 MHz dan jarak maksimum 100 meter. Dan ada CAT7 10 lebih giga per second, 600 MHz dan jarak maksimum 100 meter. Dan yang terakhir ada CAT8 dengan bandwidth 25 atau 40 GB per second dengan kecepatan 2000 MHz dan jarak maksimum 100 meter. Selanjutnya ada jenis fiber optik. Jenis fiber optik terdapat dua, yaitu single mode dan multi mode. Single mode dengan karakteristik inti kecil menggunakan laser dan jarak transmisinya lebih dari 10 kilo. Dan ada multi mode dengan karakteristik inti besar menggunakan LED dan jarak transmisinya kurang dari 2 kilo. Selanjutnya, karakteristik teknis kabel. A. Kabel UTP. Bandwidth-nya rendah sehingga sedang. Bandwidth-nya rendah hingga sedang. Jarak transmisinya maksimal 100 meter. Interferensi rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Redaman sinyalnya relatif tinggi dan medianya tembaga. Dan yang kedua ada kabel fiber optik dengan bandwidth sangat tinggi, jarak transmisinya hingga puluhan kilo, interferensinya tidak terpengaruh oleh elektromagnetik, dan redaman sinyalnya sangat rendah. Media cahaya. Ketiga, parameter kinerja kabel. Parameternya ada bandwidth, kedua jarak transmisi, ketiga interferensi, keempat redaman, dan kelima kecepatan. UTP-nya bandwidth
rendah sampai sedang. Jarak transmisinya kurang lebih 100 meter, interferensinya rentan, redamannya tinggi, kecepatannya juga tinggi. Kalau fiber optik, bandwidth-nya sangat tinggi, jarak transmisinya lebih dari 10 kilo, interferensinya tahan, redaman rendah, kecepatan lebih dari 100 GB per second. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari analisis perbandingan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Gusti Danang Biasa dengan NIM 2515091007. Analisis perbandingan. Kabel UTP, keunggulan, biaya murah, dan instalasi, cocok untuk jaringan kecil. Perbatasan, jarak terbatas, mudah terganggu, performa lebih rendah. Untuk kabel fiber optik dengan keunggulan kecepatan sangat tinggi, jarak sangat jauh, stabil dan tahan gangguan. Untuk keterbatasan, biayanya yang mahal, instalasinya yang kompleks, dan perawatan yang sulit. Yang kelima, ada konteks penggunaan dalam infrastruktur jaringan. Untuk lingkungan seperti rumah, kantor, kampus, data center, dan backbone. Untuk jenis kabel, untuk di rumah digunakan untuk UTP, untuk kantor kecil digunakan untuk UTP juga, untuk kampus UTP dan juga fiber, dan data center fiber optik dan juga backbone untuk menggunakan fiber optik. Alasan menggunakan yaitu untuk menggunakan UTP di bagian rumah itu murah, untuk kantor kecil instalasi mudah, untuk kampus kombinasi yang efisien, data center kecepatan tinggi, dan juga backbone jarak jauh dan juga stabil. Untuk yang keenam, analisis pemilihan kabel atau studi kasus. Kasus yang pertama, jaringan perkantoran. Kebutuhan, stabil, kecepatan cukup, dan biaya efisien. Solusi untuk menggunakan UTP Cat 6. Alasannya untuk mendukung kecepatan yang tinggi, biar lebih hemat, dan juga mudah untuk instalasi. Untuk kasus yang kedua, jaringan antar gedung kampus. Solusinya menggunakan fiber optik single mode. Alasannya untuk jarak jauh, minim gangguan, dan performanya yang sangat tinggi. Dan yang terakhir itu kesimpulannya. Yang pertama, kabel UTP cocok untuk jaringan jarak dekat dengan biaya rendah. Yang kedua, fiber optik unggul untuk jaringan besar dan jarak jauh. Tiga, pemilihan kabel harus berdasarkan kebutuhan teknis, bukan hanya harga. Dan keempat, kombinasi UTP dan fiber optik sering digunakan dalam implementasi nyata. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemilihan media transmisi harus mempertimbangkan aspek teknis seperti bandwidth, jarak, dan interferensi. Penyajian dalam bentuk laporan dan presentasi ilmiah membantu dalam menyampaikan hasil analisis dan mudah mengerti. Sama seperti waktu hari-hari sebelumnya yang mendapatkan materi kabel UTP dan juga fiber optik, seperti itulah yang kami pahami dari materi ini. Sekian dari kami, saya akhiri dengan terima kasih.